namanya di perdesaan itu, sarjana itu menjadi omongan orang apabila kita pada saat baru selesai kuliah kita tidak bekerja, kita pulang kampung. Lalu mungkin namanya masyarakat di perdesaan itu ruang lingkupnya itu sangat kecil, makanya omongan itu setiap orang itu kadang banyak omongan yang kurang mengenakan atau pedas, kadang-kadang menyinggung kita di hati, tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya sendiri. Nama saya Gus Eprianto, tempat tanggal lahir di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin. Saya sendiri sebenarnya baru awal terjun dari pertanian itu tertarik dengan adanya menanam cabai. Cabai itu adalah asumsi kita ataupun menjadi konsumsi masyarakat di kalangan banyak orang. Dan itu sudah menjadikan sebuah bahan pokok kita, di mana semua orang itu menyukai cabai. Saya sendiri awal mula terjun dari dunia pertanian ataupun menanam cabai sebelumnya itu dikatakanlah oleh karena COVID-19 pada saat 2019. Saat itu saya ingin kembali ke dunia perantauan. Awalnya saya sudah menekatkan untuk kembali merantau, tapi oleh karena terjadinya COVID-19 dan keterbatasan mungkin waktu itu pada saat itu masih sangat takut, belum ada yang seperti sekarang itu adanya pengobatan seperti vaksin dan swab dan segalanya, pokoknya segala jenisnya. Nah, berpikir sejenak, daripada di rumah tidur makan bolak-balik sana sini. Namanya di perdesaan itu begini, kalau kita cuma tidur makan sendiri, akhirnya ada suatu minat. Nah, apa yang harus kita kerjakan selanjutnya? Tapi saya sendiri itu bagaimana mengatakannya? Oleh karena bisa dibilang namanya di perdesaan itu, sarjana itu menjadi omongan orang apabila kita pada saat baru selesai kuliah kita tidak bekerja, kita pulang kampung. Lalu mungkin namanya masyarakat di perdesaan itu ruang lingkupnya itu sangat kecil, makanya omongan itu setiap orang itu kadang banyak omongan yang kurang mengenakan atau pedas, kadang-kadang menyinggung kita di hati. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya sendiri. Karena mengapa? Kalau kita hanya bisa tidur, makan, dan mengikuti omongan orang, akhirnya kita pusing sendiri di rumah dan akhirnya hanya bisa membuat emosi. Dan bagaimana caranya kita untuk menghadapinya kadang menjadi tanda tanya sendiri. Nah, akhirnya namanya orang tua dari awal, mungkin dari nenek moyang kita di perdesaan ini awalnya sudah terjun dari dunia pertanian. Hanya saja kalau di sini sebelumnya dunia pertanian itu ruang lingkupnya sebelumnya dari nenek moyang kita tuh masih sangat kecil atau minim, dikarenakan hanya menanam kopi. Selanjutnya ini namanya di sawah, mempunyai ladang sawah, menanam padi, itulah yang dihasilkan. Jadi cuman sawah ini. Jadi setelah selesai namanya panen kopi dan ataupun panen padi tadi, nah alternatif selanjutnya dalam pikiran saya, namanya kan baru pulang kampung tadi, banyak omongan segala macam. Tapi dengan situlah saya sendiri belajar, karena kalau saya mendengarkan omongan orang lain ataupun tetangga ataupun keluarga, memang kita sarjana itu banyak omongan yang tidak mengenakan di hati. Tapi dari sanalah menjadi sebuah motivasi untuk saya sendiri, dan akhirnya saya tertarik menanam cabai itu awal mula tahun 2020. Menanam namanya bibit cabai waktu itu kalau tidak salah
ada yang rimbun, dan varietas satunya lagi CMK TM Thunder 99. Nah, dari situ saya belajar mengolah lahan sendiri dengan keringat saya sendiri. Jadi belum ada namanya pembelajaran itu, proses itu memang sangat sulit untuk dilewati. Tapi dari situ, dari penyemprotan lahan, pembukaan lahan, dan selanjutnya pengolahan lahan. Kalau kita sendiri dilihat dari lahan ini, sebelumnya tidak langsung seperti ini. Ada pengolahan tekniknya setelah satu persatu. Selanjutnya kita pengolahan lahan. Ada lagi namanya tadi pembedengan, selanjutnya langsung tahap selanjutnya setelah pembedengan langsung pengapuran, pemupukan, setelah itu penutupan mulsa. Nah, setelah penutupan mulsa, melubangi lubang-lubang mulsa tadi untuk tempat menanam cabai seperti ini. Nah, di sana kita menanam cabai kurang lebih perawatannya itu memang di bawah 2 bulan, memang sangat masih ringan. Dan setelah tahap selanjutnya pengurusan buah tadi, hal yang paling terpenting sebenarnya dalam pengolahan cabai ini yang pertama kali adalah namanya cabai kita yang sekarang ini ataupun yang sebelumnya saya tanam sebelumnya, baik itu Rimbun 3 dan CMK Thunder, yang paling dikuatkan itu adalah fungisida. Karena mengapa? Setiap tanaman cabai itu sendiri banyak sekali kendala yang harus dialami. Misalnya cuaca sendiri itu adalah kemungkinan namanya faktor alam, juga bisa dikatakan faktor cuaca, volume penyemprotannya, segala macamnya. Tapi satu, kita dalam menanam apapun semuanya itu adalah butuh proses yang lama. Kita tidak langsung dapat melihat di lahan ini langsung, ataupun di lahan sebelumnya yang tanam saya tahun sebelumnya, tidak langsung mendapatkan hasil yang wow gitu. Nah, dari itu sendiri banyak sekali kendala-kendala yang menjadi sebuah tantangan bagi saya sendiri. Dikarenakan mengapa? Saya juga pernah mengalami namanya harga yang murah, dan pada saat itu penjualan juga relatif kadang bagus, tapi pada saat ada tengkulak banyak sekali hal yang mengecewakan sebenarnya. Karena begini, masih banyak tengkulak itu mengapa? Mencari untung, tapi pada saat penjualan banyak kata manis, tapi pada saat kita dijualkan hasilnya tadi, akhirnya harga banting ataupun turun. Disitulah kita pemikirannya yang masih sangat untuk pemasaran sendiri masih terbilang masih kecil, ataupun relatif masih ruang lingkupnya masih sangat minim. Selanjutnya untuk penanganannya dalam kendala-kendala selanjutnya yaitu pengolahan cabai ini, ada yang namanya pada saat musim hujan yaitu penyakit antraknosa. Penyakit antraknosa ini banyak sekali disebabkan oleh hama-hama seperti yang kita lihat sekarang ini nih, seperti ini. Tapi alternatifnya yaitu adalah penyemprotan. Dengan penyemprotan, dengan obat ataupun insektisida yang kita berikan, maka semuanya akan menjadi bagaimana cara mengusirnya dan menanggulanginya. Yang kita tanam pada saat ini yaitu cabai setan. Cabai setan yang lokasinya itu sendiri, kalau bisa kita bilang dengan bahasa sehari-hari kita, tebat bahu. Pengurusannya lebih ringan ketimbang dengan cabai sebelumnya yang kita tanam, yaitu memberikan saran saya sendiri selaku petani ataupun yang sekarang ini hobi di dalam dunia percabaian, untuk pemerintah sendiri di sektor pemerintahan di pertanian, dinas pertanian, baik itu di Oku Selatan ataupun di Indonesia, agar kiranya memperhatikan ataupun dalam percabaian ini sangat menggunakan pupuk. Dan pada saat ini kendala yang paling utama itu yaitu pupuk mahal.
sekiranya pupuk yang sekarang itu bisa Dinas Pertanian itu langsung bisa turun ke lapangan mengecek lokasi, dan mungkin banyak keluhan masyarakat, bukan hanya dari kami saja petani cabai, baik itu petani kopi, lada dan lainnya, sangatlah mementingkan pupuk. Makanya lebih baik kita begini, untuk saran yang paling penting haruslah diperhatikan oleh Dinas Pertanian, mengecek lokasi, kondisi, serta bisa sharing serta berbagi bagaimana memecahkan solusi kendala pupuk yang mahal pada saat ini. Harapan untuk kita semua petani ataupun yang menyukai dalam menanam cabai ini, untuk petani muda milenial, dan teruslah berkarya, teruslah belajar, jangan mudah putus asa. Intinya satu, semangat, berusaha dan berdoa. Segala sesuatu tidaklah luput dari sebuah usaha, ikhtiar, doa, serta semangat dalam diri kita yang harus kita tanamkan. Karena segala sesuatu harus melewati yang namanya sebuah proses, mungkin tidaklah mudah bagi kita, tapi dari proses itu bisa menjadikan pelajaran bagi kita, sehingga bagaimana caranya kita memaksimalkan hasil pertanian, meningkatkan produksi yang meningkat. Pesan yang paling utama yaitu jangan pernah putus asa dan teruslah bersemangat. Untuk pencinta yang budiman dari Salam Perdesaan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan channel Salam Perdesaan.